Saya Nia Nurafisa akan menerangkan sedikit tentang soal latihan yang nomor 1 halaman 281, yaitu kemampuan grammar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran STAD dan yang tidak menggunakan metode STAD. Di sini di SPSS sudah saya tulis dan sudah saya kerjakan. Pertama-tama kita ke variabel view. Variabel view kita menuliskan metode yang menggunakan STAD namanya, dan untuk yang tidak kita menggunakan non STAD atau no STAD. Dan di sini desimal sebelumnya itu desimalnya tertulis 2, kita ganti dengan 0. Untuk labelnya agar kita memudahkan kita mengingat, yaitu kita tulis sesudah dan sebelumnya. Lalu kita beralih ke data view. Data view-nya sudah tertulis data nilai STAD siswa dan non STAD siswa. Setelahnya kita langsung ke analis. Setelah ke analis kita pilih compare means, terus kita pilih paired sample t-test. Setelah ini kita pilih, lalu muncul seperti ini. Sudah tertera yaitu paired sample t-testnya dengan hasil yang signifikan, hasil signya yaitu 0,000. Lalu kita tuliskan ke word. The word-nya kita sudah diketahui data perbedaan kemampuan grammar antara siswa, kita tinggal tempel saja. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesisnya yaitu ini bisa diganti dengan sebelum menggunakan model STAD dengan yang sudah menggunakan STAD. Sesudah HO-nya yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum STAD dan sesudah non STAD. HA-nya yaitu terdapat perbedaan hasil belajar sebelum STAD dan sesudah STAD dengan taraf signifikannya yaitu 0,05. Jadi hasilnya yaitu menerima HA apabila nilai signifikan itu lebih dari 5%. Sedangkan di sini hasilnya yaitu nilai signya yaitu 0,000. Jadi kesimpulannya berdasarkan SPSS versi 20.6.0, hasil analisis menunjukkan uji paired sample t-test diperoleh dari nilai signifikasi atau sig kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan STAD dan yang sesudah menggunakan STAD. Untuk soal nomor 2 yaitu ujilah perbedaan student reading comparison on narrative text antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Ya, ini soal nomor 2 ini sama dengan cara yang pertama tadi. Kita ke variabel view terlebih dahulu, menuliskan media yang digunakan sama yang sebelum menggunakan.
Kalau sudah, jangan lupa desimalnya itu diganti dengan nilai 0, angka 0. Lalu kita beralih ke data view. Dan seperti caranya pun seperti tadi. Selanjutnya langsung kita lihat dengan menentukan hipotesisnya. Menentukan uji statik uji, yaitu tadi sudah kita lakukan di SPSS-nya, yaitu Paired Sample T-Test. Jadi kriteria pengujiannya yaitu terima HA apabila nilai hasil belajar siswa antara sebelum menggunakan media dengan sesudah menggunakan media pembelajaran. Dengan output SPS-nya yaitu nilai signya masih sama, yaitu 0,000, yaitu yang berarti kurang dari 0,05, berat dengan artian HA ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan SPSS versi 26.0 hasil analisis menunjukkan uji paired sample t-test diperoleh nilai signifikasi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hasil belajar siswa antara sebelum menggunakan media pembelajaran dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Terima kasih.